Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Rahman dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di video kali ini, saya akan membahas kembali tentang akhlak sosial, di mana merupakan lanjutan dari video ini. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pandangan Islam mengenai kehidupan sosial, kemudian masyarakat Jamban Islam, dan toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Kemudian di video kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pandangan Islam terhadap beberapa persoalan, seperti kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Dalam pendidikan juga mempengaruhi kemampuan kesejahteraan sosial. Saling ketergantungan antar sesama manusia pun menjadi bukti bahwa tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Faktanya, kita dapat menemukan individu atau kelompok masyarakat yang menyandang masalah sosial. Sehingga bukan suatu kebetulan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, terdiri atas laki-laki dan perempuan, hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, melainkan agar mereka saling mengenal, saling melengkapi satu sama lain, dan bahu-membahu dalam membangun kehidupan yang sejahtera di bumi. Yang kedua adalah pandangan Islam terhadap beberapa persoalan. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya. Penyebab dari kemiskinan ini beragam, di antaranya adalah kondisi fisik dan mental, usia, pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara mengatasi kemiskinan menurut Islam? Ada 6 cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatasi kemiskinan ini. Di antaranya adalah yang pertama, memotivasi seseorang untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Rasulullah SAW selalu memberikan motivasi pada sahabat-sahabatnya yang terjebak dalam kemiskinan untuk selalu giat bekerja. Apapun pekerjaannya itu, Rasulullah SAW sangat menghargainya, asalkan tidak meminta-minta. Yang kedua adalah mendorong proyek-proyek ekonomi di antara kaum muslim. Rasulullah SAW menganjurkan seseorang yang tidak memiliki modal awal untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW sangat melarang umat Islam untuk menerapkan praktik riba. Hal ini karena riba dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, membuat yang miskin semakin miskin, membuat yang kaya semakin kaya, serta merugikan masyarakat kecil. Cara yang keempat adalah dengan mengelola keuangan dengan baik. Yang kelima, memfungsikan orang-orang kaya, di mana orang-orang kaya atau yang memiliki harta berkecukupan memberikan sebagian hartanya untuk saudaranya yang membutuhkan. Seperti yang diketahui di dalam Islam dikenal dengan istilah infak, sedekah, dan zakat. Yang terakhir adalah dengan memanfaatkan APBN atau Baitul Mal dengan sebaik-baiknya. Uang negara yang didapat dari pajak dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan. Permasalahan yang kedua adalah kebodohan. Islam sendiri mengartikan kebodohan sebagaimana zaman jahiliyah. Ketika itu banyak orang yang tersesat karena kebodohannya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yang ayat pertamanya bermakna bacalah. Artinya manusia harus selalu belajar agar tidak terjerumus dalam kebodohan. Lalu bagaimana cara mengatasi kebodohan? Yang pertama adalah rajin membaca buku, rajin mengulang kembali pelajaran. Yang kedua adalah pandai bergaul, karena sebuah ilmu tidak hanya bisa didapatkan di sekolah saja, bisa juga melalui lingkungan sekitar kita sehari-hari. Yang ketiga adalah membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga kita lebih nyaman dalam mempelajari sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah pandangan Islam mengenai pengangguran. Islam membenci pengangguran sebab kemalasan, dan sebaliknya Islam menyukai orang-orang yang mau bekerja keras. Secara fikih, bekerja mencari nafkah hukumnya adalah wajib, sedangkan berpangku tangan hukumnya haram.
Sebab orang yang menganggur berarti tidak memanfaatkan anugerah yang telah Allah berikan, berupa nikmat pikiran, nikmat kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara fitrah, manusia adalah makhluk sempurna yang memiliki kompetensi diri yang unik, beragam, dan sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu. Lalu, bagaimana Islam mengatasi pengangguran? Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan, dan tidak menjadi beban orang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang di antara kalian mencari seikat kayu bakar yang dipikul di atas punggungnya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Hud ayat 6 yang artinya, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikannya rezeki. Namun jaminan itu tidak diberikan tanpa usaha dari hambanya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai akhlak sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.